Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacanya dalam Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, saya sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami. Demikianlah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Salam. Saya harap juga kehadiran kita di sini adalah karena kerinduan untuk dipakai Tuhan. Karena memang waktu kita yang tersisa ini, bagaimana kita sudah menggunakannya untuk kehendak Tuhan itu sendiri. Sama seperti Agustinus, dia berkata, aku terlambat mencintaimu. Padahal dia sudah bapa gereja, saking perlunya maunya sejak lahir sudah mengikut Yesus dan sungguh mengisi hidupnya untuk kehendak Tuhan. Maka kalau kita dengar masih banyak yang menggunakan sisa-sisa waktu hanya untuk Tuhan, saya kira di jemaat Depok ini tidak seperti itu ya. Ya, karena ada tadi calon-calon penatua. Dan kalau di gereja-gereja lain udah susah untuk mencari jemaat siapa yang mau menjadi penatua. Tapi sini luar biasa. Nah, saya sangat senang mendengar warta jemaat tadi. Jadi dalam hal ini, bagaimana Paulus menjadi sosok. Itu sosok, contoh. Harus ada contoh. Kalau firman Tuhan itu datang dan sampai kepada kita, harus ada yang menjadi teladan. Itu sudah rumus sorgawi. Karena kalau tidak ada keteladanan, siapa yang mau percaya kepada Injil? Maka saya teringat waktu kami melayani di Sumatera Selatan, ada jemaat, itu pos PI di Pendowo Harjo namanya. Jemaat itu menyaksikan, melakukan firman yang ditaburkan. Maka satu wujud jemaat yang sungguh menerima firman, yaitu
ada damai sejahtera. Tidak berantem. Ada keakuran, ada keramahan. Maka waktu itu, akibat keramahan dari jemaat itu, ada satu orang yang bernama Muji, dan dia umur 80 tahun minta dibaptis. Umur 80 tahun. Itu Mujiat Moko. Lantas waktu saya tanya, kenapa Bapak mau dibaptis? Jawabannya hanya satu. Saya lihat Pak Pendeta, orang Kristen itu ramah, akur. Bapak, Ibu, dan Saudara, keramahan kita sedang ditunggu, dilihat, mau disaksikan dunia ini untuk percaya kepada Injil. Maka suatu saat pemimpin India yang percaya kepada Yesus, tapi karena melihat karakter orang Kristen pada saat itu, tidak ada bedanya dengan dunia, bahwa di gereja itu juga disediakan di depan kasta yang terdepan, di tengah kasta yang menengah, di belakang kasta yang terakhir, maka dia tidak mau lagi Kristen. Sama saja rupanya dengan dunia ini. Dia enggak jadi menjadi Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kehadiran kita sebenarnya, kita sadari dunia ini sedang memanggil orang atau sedang mengusir orang? Maka mari kita selidiki hati kita masing-masing. Saya juga sering bertanya, saya sebagai pendeta, apakah saya sebenarnya sedang mencari jiwa atau justru mengusir jemaat? Saya tetap bergumul. Karena apa? Di antara kedagingan itu, di antara kemanusiaan saya itu, juga punya kepentingan. Tetapi Tuhan berkata, bukti pengikut Dia, keinginan daging kita harus disalibkan. Itulah Paulus yang diberitakan ini. Dia hanya satu kekuatannya, yaitu dia telah berakar dalam Kristus. Dia tahu Kristus itu kebenaran. Maka orang yang ada di dalam kebenaran, keberaniannya luar biasa. Itu makanya dalam ungkapan Indonesia, berani karena benar. Setiap jiwa yang hadir di sini atau yang ada di rumah, kalau memang sudah di dalam Kristus, nilai kebenarannya itu, maka kita tidak ada lagi ketakutan, sekalipun alam maut. Kematian bukan suatu ancaman bagi orang yang sungguh di dalam kebenaran itu sendiri. Maka dapatkah kita katakan, selagi di dunia ini kita sudah memiliki hidup yang kekal? Cirinya yang satu, tidak takut mati. Maka kapan kita pastikan bahwa kita masuk surga? Hanya satu, kita mati di dalam Kristus. Maka ancaman kepada Paulus, mau dianiaya, dipenjarakan, sampai terakhir dia dipenggal kepalanya, juga dia mati dalam Kristus. Makanya dalam suratnya kita tahu, bukan aku yang hidup lagi bagi diriku, tapi Kristus yang hidup. Orang yang sudah pasti dalam hidup kekal, bukan soal keyakinan, tetapi tidak takut mati. Iman harus diperjuangkan dan bertahan sampai akhirnya kita ditemui Tuhan tetap setia. Siapa rasul-rasul yang mengalami hidup yang sejahtera? Karena di akhir-akhir ini teori-teori mengatakan seperti itu, bahwa nilai seseorang diberkati, dia kaya, bahwa dia mengalami sejahtera, itu tanda diberkati. Bapak Ibu, suatu saat juga Tuhan mengizinkan kita menderita. Itu Tuhan mengizinkan.
jangan ragu hidup dalam penderitaan. Jangan-jangan itu kehendak Tuhan. Karena apa? Tuhan membutuhkan ada sosok dalam penderitaan itu, perlu dicontoh. Atau suatu saat diberi Tuhan kekayaan karena izin Tuhan. Karena Tuhan mau kita perlu menjadi sosok ketika kaya, apa yang kita lakukan. Jadi jangan terbalik. Giliran menderita atau miskin, Tuhan, aku hampa. Giliran kaya, Tuhan, terima kasih. Udah hebat aku ini. Nah, maka dia akan menghakimi yang miskin. Kau pula kurang kerja keras. Nah. Kalau percaya kepada Kristus, nggak ada bedanya kita ini mau kelas rendah atau kelas tinggi. Kita sama di dalam Tuhan. Kalau kita semua percaya dalam Kristus, nggak ada perbedaan kita. Karena kita ini sama semua, hanya menunggu anugerah, asini roha. Hanya menunggu karitatif Tuhan. Setetes diberikan Tuhan. Luar biasa bagi kita. Karena itu dalam firman Paulus juga berkata, kepenuhan roh. Artinya apa? Dia datang semua penuh. Tidak ada yang harus banyak-banyak diberi Tuhan sehingga itu penuh. Bukan. Sedikit saja diberikan Tuhan, itu penuh. Maka suatu saat ada perempuan yang datang kepada Yesus untuk menyindir orang Yahudi. Maka Yesus berkata, tidak pantas roti diberikan kepada anjing. Waduh, kasar sekali Yesus ini. Gitu. Tetapi Yesus memang mengkritik sifat-sifat orang Yahudi yang merasa mereka adalah anak raja dan di luar mereka adalah sama seperti anjing. Tetapi perempuan itu berkata, remah-remah atau yang sedikit saja roti yang tercecer di meja itu dimakan anjing. Maka Yesus berkata, saya belum pernah melihat iman sebesar ini di antara anak-anak Abraham. Karena apa? Sedikit saja dia butuh pertolongan Tuhan, itu sudah luar biasa. Maka saya sebagai pendeta tidak pernah berpikir bahwa aku ini nanti akan mengerjakan hal-hal besar. Enggak. Sedikit saja saya diberi Tuhan kesempatan. Ini hal yang sangat luar biasa dalam hidupku. Maka Paulus menjadi sosok itu. Memang saya belum mengalami bahkan 1% dari cara Paulus menginjili. Belum. Tapi paling tidak saya selalu berjuang bagaimana menetap di dalam Injil yang diberitakan itu. Kisah Paulus, mungkin kalau ada yang mempelajarinya, hinaan apa yang diterimanya? Luar biasa. Siksaan apa yang diterimanya? Luar biasa. Tubuhnya itu sebenarnya kita kira itu tato semua, tapi bekas pukulan itu. Sampai-sampai dia dikatakan ada duri dalam daging. Itu kanker itu. Sampai-sampai seperti itu. Demi Injil. Jadi sekarang kenapa dia melakukan itu? Karena dia percaya. Seseorang yang sudah percaya kepada Yesus sudah meninggalkan keinginan duniawi. Bukan meninggalkan pekerjaan ya. Tidak semua harus menjadi pemberita Injil. Tapi jangan gantikan Injil dengan yang lain. Ada banyak orang membangun gereja. Katanya itu rumah Tuhan. Tapi Tuhan sedang disingkirkan dari situ. Karena apa? Menjadi kerajaan manusia di gereja itu. Bahkan diberitahukannya. Kalian semua tahu kenapa bisa terbangun gereja ini? Aku yang membangunnya.
Kristus tidak ada lagi di situ. Karena apa? Arti gereja adalah Kristus menjadi dasar dan Kristus menjadi pemilik. Maka satu-satunya pekerjaan kita sebagai jemaat hanya memuliakan Kristus, tidak memuliakan orang. Itulah Paulus, tidak bermulut manis, tidak mau menyenangkan manusia. Saya tahu kita rindu untuk dipuji, itu wajar. Apalagi pendeta untuk memuji. Pendeta datang kepada orang kaya, aduh, kalau bukan bapak yang jemaat sini, kapan ini bisa terbangun? Oh, senang dia. Tapi Paulus bukan seperti itu metodenya. Karena di Galatia 1 ayat 10 itu dikatakan, kalau aku hanya menyukakan manusia, aku bukan hamba Kristus. Menyukakan Kristus yang utama. Apakah kita sakit hati kalau bukan dikatakan atau tidak diucapkan terima kasih atas jerih lelah kita? Jangan sakit hati Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kalau Tuhan tidak lagi dimuliakan, sakit hatilah kepada gereja yang seperti itu. Kalau bukan Tuhan lagi dimuliakan dalam rumah, sakit hatilah kepada rumah itu. Kalau kita diabaikan orang yang sudah sungguh-sungguh, tidak perlu mengalami kekecewaan. Jangan marah. Orang ini semua enggak tahu, bilang terima kasih. Capek kan cari uang, itu udah saya serahkan kepada gereja. Jangan ingkari persembahan kepada Tuhan. Apa arti persembahan? Kita tidak mengingat itu lagi karena sudah ditutup, tersembunyi di dalam Kristus. Kalau kita mengingat itu, disitulah gugurnya persembahan itu. Bapak Ibu masih ingat perbuatan baiknya untuk gereja kita? Silakan lupa. Jangan ingat itu. Karena sudah di tangan Kristus. Jangan ada yang merebutnya lagi. Termasuk hak untuk menghakimi itu milik Kristus. Jangan ambil itu. Jangan hakimi sesamamu. Ada yang tidak terlalu sungguh-sungguh, jangan hakimi. Karena Tuhan punya cara. Karena di dunia ini mesin tidak semua itu bergerak. Ada mesin dia berfungsi kecil, hanya mur dan dia berhenti. Tapi kalau itu lepas, mesin yang besar pun bisa hancur. Saya bukan orang teknik, tapi mungkin ada yang dari teknis ini sangat paham tentang mesin yang harus rapi. Ada itu hanya bungkusnya, tapi ada memang yang harus bergerak terus. Dan Paulus juga dalam firman ini telah mengingatkan kalau soal tidak bermanis mulut, tapi bukan berarti dia tidak lemah lembut. Jangan pula kalau tidak bermanis mulut, oh berarti kasar nih Paulus ini. Bukan. Maksud Paulus bermanis mulut, tidak ada kepentingan. Kayak laki-laki, sini perempuannya harus tahu. Kalau udah pintar merayu, hati-hati, itu udah pengalaman itu. Biasanya laki-laki yang setulus hati berhadapan dengan yang dicintai, grogi dia. Kayak saya dulu sebelum menikah bertemu grogi saya. Dari rumah udah kurancang itu semua kata-katanya. Bahkan saya lihat puisi-puisi. Inilah nanti aku sampaikan. Ketemu blank. Gak ada saya ingat. Karena apa? Ternyata kalau hati yang bicara, mulut berhenti. Makanya pemuji-pemuji Tuhan itu lebih baik diam. Maka datang Yesus, kalau engkau berdoa, masuklah ke kamar, kuncilah kamarmu. Karena apa? Kita tidak tahu berdoa. Dan kita tidak akan memalu-malukan siapapun. Kecuali orang Farisi, ahli dia bicara. Dan berdoa di tengah jalan. Tapi Tuhan tidak setuju akan hal itu.
Bapak Ibu jangan ragu. Kalau tidak pasif bicara, layanilah Kristus. Kalau sudah Kristus yang utama, kita nggak merugikan apa-apa. Seperti mungkin Bapak Ibu udah pernah mendengar itu ya, saya juga sering menceritakan itu, bagaimana yang terjadi di daerah Assam, daerah India. Ada satu keluarga pengikut Yesus, tapi sekampung itu belum, maka mereka dihakimi. Dan dikatakan kepada dia, ada 2 anaknya, kalau kau masih tetap mengikut Yesus, anakmu yang 2 itu akan dibunuh. Maka dia berkata, saya tetap mengikut Yesus. Di depannya dibunuh anaknya 2. Kemudian diancam, kalau istrimu mau selamat, tinggalkan Yesus. Maka dia katakan, saya tetap mengikut Yesus. Istrinya dibunuh di depannya. Dan yang terakhir, kalau kamu selamat, tinggalkan Yesus. Sama jawabannya. Dia tetap mengikut Yesus. Dia juga dibunuh. Berakhirkah Injil? Apa di balik itu semua? Di balik kesaksian yang luar biasa untuk bertahan dalam Injil, dalam Yesus Kristus. Maka ketua atau kepala suku itu berkata, kalau ada orang bersaksi, bahkan dia sampai mati, berarti itu kebenaran. Maka semua sekampung itu percaya kepada Yesus. Dan kisah itu sudah menjadi lagu. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bisa pemain musik kan? Nada dasar apa? Sol, 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 sol. Dari D lah. Ya, ya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kalau misionaris di Tanah Batak yang mati dibunuh, masih ingat? Munson dan Liman meninggal. Dan sampai berita ke Eropa, sudah meninggal. Kepada ibunya disampaikan, ibunya nangis, anaknya dibunuh. Waktu ditanya, ibu, kenapa engkau menangis? Ternyata dia menjawab, bukan soal kematian anaknya yang ditangisi, tapi tidak ada lagi anaknya yang mau diutus mengabarkan Injil. Karena apa? Orang sudah percaya kepada Kristus tidak menyayangkan lagi hidupnya di dunia ini. Kepastian, sekali lagi saya katakan, kepastian kita memiliki hidup yang kekal, mati di dalam Kristus. Jangan takut mati. Masih kecil-kecil anaknya, aduh Tuhan janganlah. Enggak ada seperti itu. Karena Kristus sudah punya rancangan yang hebat bagi kita. Saya juga bukan pelayan yang diberi Tuhan hikmat yang luar biasa, tidak. Tapi paling tidak saya mau bukan pemberita, penyaksi. Ini jubah saya ini, waktu saya di Lubuk Pakam, waktu mau menguburkan anak-anak, maka ada seorang ibu memegang jubah saya. Lantas saya heran, nah, kenapa Enang? Ku baca di Alkitab, seorang perempuan yang sakit itu hanya dijamah jubah Yesus, dia sembuh. Bapak Ibu yang saya maksud, ada kesempatan kami menjadi Tuhan, tapi saya tidak mau. Paulus juga katakan, ada kesempatan mereka untuk memiliki kemuliaan itu, tapi tidak cukup Tuhan yang dimuliakan. Memang sembuh ibu itu, karena jubah ini dipegangnya waktu udah di kawasan kuburan.
Dan dia bersaksi sudah sembuh. Sama juga waktu saya di Medan, ada anak-anak kecil. Dia bilang sama ibunya, "Ma, itu Tuhan." Datang mamanya, "Bukan, itu pendeta." "Bukan, itu Tuhan." Jadi unik anak-anak ini. Semua orang memegang dia, enggak mau. Ada rupanya anak-anak seperti itu ya. Enggak mau dia. Nah, waktu saya memegangnya, bahkan memegang kepalanya, dia mau. Dia percaya akan hal itu. Tapi sekali lagi, Tuhan tetap dimuliakan. Maka bagaimana sekarang Kristus yang dimuliakan itu sangat memberkati kita. Hanya satu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesus itu yang datang kepada kita, dan dia rela mati untuk kita, dan bangkit untuk kita, untuk kehidupan yang kekal itu. Maka kita ingat perkataan Yesus yang pertama waktu dia disalib. Yaitu apa? Masih ada yang ingat? Perkataan Yesus yang pertama disalib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, kesalahan kita karena kita nggak tahu. Makanya jangan menghakimi. Kalau Agustinus berkata, kejahatan itu karena manusia gagal berbuat baik. Dia tidak menghakimi. Maka saya rindu diberkati Tuhan karena ada pengampunan. Jadi jangan ada dendam kepada keluarganya ya. Jangan ada benci kepada istrinya sendiri. Mau seperti itu ya. Jangan ada benci kepada suaminya sendiri. Jangan. Ampuni mereka. Ingat perkataan Yesus yang pertama disalib. Bukan kematiannya yang dia lihat, tapi perjuangannya untuk hidup yang kekal. Demi hidup yang kekal, saya juga harus mengampuni. Saya nggak mau tinggal di dunia ini. Sekalipun emas, berlian semua tinggal ngambil dunia ini, nggak ada harganya itu. Kalau dibandingkan dengan Yesus, jangan tinggalkan Yesus gara-gara emas dan perak itu. Di surga itu hanya pasir yang tidak berguna. Tapi kalau itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan juga, wah itu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Semakin kaya lah Bapak Ibu dan Saudara, karena banyak butuh orang-orang yang tidak dapat makan. Cari mereka. Karena di antara orang terkecil itu, aku di situ, kata Yesus. Dan nanti di penghakiman juga akan ditanya kita semua. Waktu aku telanjang, waktu aku lapar, waktu aku sakit, waktu aku dipenjarakan. Lantas orang bertanya kepada Yesus, kapan kau Tuhan? Lapar. Kapan kau Tuhan? Tidak pakai baju. Semua bertanya. Tapi Yesus berkata, salah satu dari orang terkecil itu adalah aku. Kerjakan Injil itu. Temui mereka. Dan yang sudah menemukan mereka itu bukan kebanggaan kita. Sama kayak Paulus ya. Kalau aku mengabarkan Injil, upahku tidak ada apa-apa. Hargaku tidak ada apa-apa. Tapi celakalah aku kalau tidak melakukan Injil. Mengabarkan Injil. Memberitakan firman. Kehebatan yang kita perbuat bukan modal kita untuk bersombong ria. Enggak. Tapi celakalah kalau jemaat ini tidak melakukan firman. Maka silahkan menjadi orang yang sungguh-sungguh Bapak Ibu dan Saudara. Jangan hakim yang lain. Tuhan tahu. Dan itulah kata Paulus. Allah adalah saksi. Dia tidak membela diri. Orang-orang berkata, kamu rasul yang tidak benar. Kamu mengajarkan kesesatan. Tapi Paulus berkata, Tuhan mempercayakan Injil kepadanya. Maka mari kita bernyanyi, selidiki aku.
Tahu semua lagunya ya? Ya. Karena dengar-dengar jemaat Depok ini semua tahu lagu. Yang belum diciptakan pun udah tahu. Nah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai didapatinya kita setia. Waktu datang Yesus menjemput kita pas kita sedang membaca firman. Waduh, indah sekali ya. Waktu datang Yesus menjemput kita pas kita berdoa. Nah, waktu Yesus menjemput kita pas kita melayani orang lain. Jangan kebalikannya ya. Kita sedang marah-marah. Kalau bahaya marah-marah apa? Menolak kebaikan. Di sini yang suami istri pernah berantem ya? Kurasa hanya aku yang pernah. Iya. Bayangkan kalau berantem, diajak makan, ayo makan kita. Udah, kau duluan. Naik sepeda motor, makanya saya tahu suami istri itu sedang berantem. Naik sepeda motor, enggak dipegangnya suaminya. Nah, jadi bahaya kemarahan itu menolak kebaikan. Apalagi keluarga muda jangan dimulai ya. Karena ini si Helpin ini sama si Kartika ini sampai saya ke Pangaribuan untuk melayani pemberkatan pernikahan mereka. Dari Jakarta ke Pangaribuan. Luar biasa mereka ini. Dan sudah ada hasilnya. Sudah ada anaknya. Nah, jadi kalau didapatinya kita sedang berantem, sedang marah, beta matu surga mang. Udah, kau duluan katanya. Wah, tinggal dia di dunia ini. Enggak, pelihara itu. Bisa diskusi. Beda diskusi, beda berantem. Kalau berantem, tertutup logika. Tapi kalau diskusi, terbuka logika. Mungkin sengit, tapi tetap namanya diskusi. Kalau berantem, memaksakan kehendak. Itu berantem. Kalau diskusi, saling menanggapi. Kita harus masuk 7:30 pagi. No, itu contoh kalau diskusi. Loh, kenapa? Nanti enggak ada jemaat. Karena tadi pagi saya melayani juga. Memang sedikit. Tapi bukan itu yang terlihat. Peluang besar di Depok ini. Maka ada yang diskusi. Lihatlah nanti. Enggak bakalan ramai itu. Ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan memang benar.
Tapi karena diskusi, ya sabarlah dulu, belum berbuah. Nah, kalau diskusi, oh ya. Tapi kalau nggak diskusi, nah lihatlah kan, udah 4 bulan dibuka, masih segitu orangnya. Kalau nggak diskusi, nggak jalan logikanya. Kalau begitu, bagaimana? Oh, niat ini kan niat baik, kita teruskan. Pada akhirnya hanya pelayan yang ada, teruskan. Tadi pagi juga saya mengingatkan jemaat di Palembang itu, kami beribadah hanya 3 orang. Kami kerjakan semua ibadah itu. Sekarang luar biasa gereja itu. Dulu gereja itu waktu saya di situ dibakar habis, bahkan tiang pun tidak berdiri, benar-benar rata dengan tanah. Sekarang gereja itu luar biasa. Karena apa? Tuhan mau menunjukkan kuasanya di dalam penderitaan dari gereja. Jemaat kita Pondok Rangon masih di kawasan Depok ini diberi izin IMB. Di antara yang kita dengar susah menerima itu, kita dapat. Dan itu masih, oh tadi Jaya 4 ya, Jaya 2. Jaya 2. Jadi Menteng, Pondok Rangon, dan Green Garden dapat IMB. Nah, karena apa? Tuhan mau memperlihatkan dirinya, bukan kuasa manusia sekarang. Tapi Pondok Rangon tidak boleh bermain-main lagi tentang gereja kalau sudah diberi IMB. Kalau pemerintah percaya kepada Pondok Rangon juga lebih dari hal itu. Depok juga seperti itu. GKP Depok di tengah yang tanda kutip. Tapi Tuhan sedang menunjuk jemaat Depok ini menjadi pemberitaan Injilnya bagi yang lain. Maka bergeraklah, temuilah siapapun di luar sana, dan hadapi nanti dialognya. Tapi dengan setujuan Tuhan mau dimuliakan. Maka biarlah kita dalam beribadah ini yang sudah bersama-sama dalam tema minggu kita, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, seindah niat yang terjadi akan batal. Maka bersiaplah untuk dipakai Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami tahu Tuhan yang memilih Paulus. Dia menjadi penginjil terbesar sepanjang masa. Dan kami tahu dia tidak menikmati lagi kehidupan secara duniawi karena dia sudah menemukan kehidupan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu pengikut Yesus yang setia. Dan dia sudah tahu pekerjaan yang luar biasa dalam sisa waktu yang Tuhan berikan, yaitu mengabarkan Injil. Dan dia tahu hidup yang berarti adalah hidup yang melakukan Injil itu sendiri. Terima kasih Bapa atas sosok yang luar biasa sebagai pengikutmu yang setia, yaitu Paulus. Kiranya Tuhan tetap menjadikan jemaat-jemaat Tuhan pemberita-pemberita dan sekaligus penyaksi Injil itu sendiri. Kami rindu Bapa, dalam sisa-sisa hidup kami menyaksikan banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami sebagai para pelayan memiliki kerinduan dalam pelayanan kami. Kami melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam setiap pelayanan itu. Dan seluruh jemaat juga yang hadir atau juga yang ada di rumah juga merindukan bagaimana hidupnya Engkau pakai sehingga mereka masih menyaksikan anugerah Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, jika Paulus tidak bermulut manis, artinya tidak memiliki kepentingan atau keinginan secara kedagingan, biarlah kami juga, Tuhan yang sudah memakai kami
untuk bekerja keras demi pembangunan gerejamu, demi terjadinya gedung gereja seperti saat ini yang sudah kami nikmati. Biarkan itu menjadi persembahannya dan sungguh-sungguh tersembunyi di hadapan Tuhan, bahkan tidak sempat mengingat apa yang sudah Dia berikan. Terima kasih Bapa, biarlah keseluruhan perbuatan kami untuk Tuhan tersembunyi bagimu, dan kami tidak akan pernah mengambilnya kembali, karena hidup kami untuk selanjutnya adalah hidup Engkau dapati kami setia. Terima kasih Bapak atas jemaat Tuhan yang bersukacita saat ini, yang dapat merayakan ulang tahun pernikahannya, yaitu Bapak John Roy Hasolan Siagian dan Ibu Erni Upahayani Purba. Kiranya Engkau tetap memberkati keluarga ini, menjadi keluarga sebagai penyaksi kasih Kristus, yang menjadi suami istri yang saling mengasihi, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Begitu juga ulang tahun kelahiran Bapak Parnau Tagalung dan Bapak Janer Sitorus. Kiranya Tuhan tetap memberi kesehatan, umur panjang lagi, sehingga kesempatan bagi mereka untuk bersyukur dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, di antara jemaat Tuhan yang bersukacita, jemaat Tuhan dalam penderitaan, sakit penyakit, pergumulan hidup, bahkan hampir-hampir tidak dapat Dia pecahkan, bahkan hampir-hampir sudah tawar hati, biarlah kasih Tuhan tetap menjamah mereka, sehingga baik yang bersukacita atau juga yang menderita, bersama-sama Tuhan kumpulkan di dalam kasih setiamu, sehingga hanya satu yang kami ingat: apakah kami senang, apakah kami dalam kesusahan, nama Kristus dimuliakan dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa syukur. Amin.